Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dia Wulandari dengan NIM 1860402222138 akan menjelaskan sedikit materi mengenai peranan kebijakan fiskal dalam perekonomian. Nah, sebelum masuk ke pengertian kebijakan fiskal, kita harus memahami kata fiskal itu sendiri. Fiskal digunakan untuk memberikan penjelasan mengenai bentuk pendapatan pemerintah yang berasal dari masyarakat. Nah, pendapatan tersebut dianggap sebagai pendapatan yang digunakan sebagai pengeluaran negara untuk menjaga stabilitas ekonomi dalam negara. Jadi, pengertian dari kebijakan fiskal sendiri yaitu adalah kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan penerimaan pemerintah. Dapat diketahui bahwa kebijakan fiskal ini berhubungan dengan pajak, karena pajak ini merupakan sumber penerimaan negara, dan juga kebijakan fiskal juga berhubungan dengan belanja negara, sebab belanja negara ini juga merupakan pengeluaran dari pemerintah. Selanjutnya yaitu tujuan kebijakan fiskal. Yang pertama yaitu kebijakan fiskal dapat meningkatkan laju investasi. Yang kedua, dapat menurunkan tingkat inflasi. Penurunan tingkat inflasi ini dilakukan lewat penundaan atau pembatalan proyek pemerintah yang sedang berlangsung untuk mengurangi peredaran mata uang. Kemudian yang ketiga yaitu mengurangi tingkat pengangguran. Tugas ini dipenuhi lewat cara melakukan proyek pembangunan negara sehingga pemerintah dapat menciptakan lapangan kerja baru untuk mengurangi pengangguran. Yang keempat adalah bertujuan meningkatkan stabilitas ekonomi di tengah ketidakstabilan perekonomian internasional. Kemudian yang kelima, meningkatkan dan mendistribusikan pendapatan nasional. Selanjutnya yaitu fungsi kebijakan fiskal. Adapun fungsi kebijakan fiskal ini terdiri dari yang pertama ada fungsi alokasi. Fungsi alokasi yaitu ketika anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Kemudian yang kedua, fungsi stabilisasi. Ini anggaran negara harus menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. Kemudian ada fungsi distribusi, di mana anggaran negara harus menjadikan rasa keadilan dan kepatutan yang perlu diperhatikan. Selanjutnya yaitu jenis kebijakan fiskal. Jenis kebijakan fiskal ini dikelompokkan menjadi 3, yaitu ada kebijakan fiskal berdasarkan teori, kebijakan fiskal berdasarkan pengeluaran dan pemasukan, dan kebijakan fiskal berdasarkan penerapan. Kebijakan fiskal berdasarkan teori, yang pertama ada kebijakan fiskal fungsional, di mana kebijakan ini ada kebijakan yang dilakukan pemerintah sebagai pertimbangan untuk menentukan pengeluaran dan penerimaan anggaran dengan cara menilai kemungkinan yang akan terjadi terhadap pendapatan nasional dan kesempatan kerja. Yang kedua, kebijakan fiskal disengaja, merupakan kebijakan mengubah anggaran belanja negara secara sengaja. Kebijakan fiskal disengaja memiliki 3 bentuk, yaitu mengubah pengeluaran pemerintah, mengubah sistem pemungutan pajak, dan mengubah pengelolaan anggaran pemerintah dan sistem pemungutan pajak secara bersamaan. Kemudian, yang ketiga, kebijakan fiskal tidak disengaja, di mana kebijakan ini untuk mengendalikan kecepatan siklus bisnis agar lebih stabil.
Contohnya seperti kebijakan harga minimum, pajak progresif, ataupun proposal. Selanjutnya, kebijakan fiskal berdasarkan pengeluaran dan pemasukan. Yang pertama, kebijakan fiskal seimbang. Kebijakan ini diambil untuk menjaga keseimbangan pemasukan dan pengeluaran negara. Fungsi dari kebijakan fiskal ini adalah agar negara tidak punya terlalu banyak hutang. Meskipun terdengar positif, namun regulasi fiskal seimbang memiliki resiko besar karena tidak semua negara memiliki kemampuan memenuhi seluruh kebutuhan warganya. Yang kedua, kebijakan fiskal surplus. Jenis kebijakan fiskal ini diambil ketika pemasukan lebih besar dari pengeluaran. Fungsi kebijakan fiskal surplus adalah mencegah terjadinya inflasi. Kemudian, kebijakan fiskal defisit, di mana regulasi fiskal ini berguna untuk mengatasi kekurangan pemasukan dibandingkan pengeluaran. Salah satu contoh kebijakan fiskal defisit adalah utang luar negeri. Kelebihan dari kebijakan ini yaitu mengatasi depresi pertumbuhan ekonomi yang terjadi. Kemudian ada kebijakan fiskal dinamis, di mana kebijakan fiskal dinamis adalah kebijakan ekonomi yang diambil sewaktu-waktu saat negara membutuhkan. Selanjutnya yaitu kebijakan fiskal berdasarkan penerapannya. Yang pertama ada kebijakan fiskal ekspansif, di mana kebijakan ini diambil pemerintah saat ekonomi negara melemah. Nah, kebijakan fiskal ekspansif ini dilakukan dengan menaikkan anggaran belanja serta menurunkan atau meniadakan pajak dalam sektor tertentu. Fungsi dari kebijakan fiskal ekspansif ini yaitu meningkatkan daya beli masyarakat sehingga perusahaan bisa melakukan produksi tanpa memecat pekerja. Yang kedua, kebijakan fiskal kontraktif, di mana kebijakan ini yaitu berfungsi untuk menurunkan belanja pemerintah dan menaikkan pajak. Fungsi dari kebijakan fiskal ini adalah untuk mencegah inflasi dan mengurangi rasio Gini. Kemudian instrumen kebijakan fiskal. Instrumen kebijakan fiskal yang pertama yaitu pajak. Nah, pajak bisa disebut sebagai instrumen yang paling efektif dalam kebijakan fiskal. Karena pajak sendiri memiliki arti kontribusi wajib yang dikenakan oleh pemerintah pada individu dan perusahaan. Pemerintah bisa mengatur penerimaan negara dalam bentuk pajak untuk meningkatkan pembangunan ekonomi dengan cara yaitu menaikkan pajak dengan tujuan pembatasan konsumsi yang kemudian pemberian subsidi kepada masyarakat agar ketimpangan ekonomi berkurang serta menurunkan pajak dengan tujuan meningkatkan daya beli masyarakat. Instrumen yang kedua yaitu pengeluaran negara. Pengeluaran negara adalah alokasi dana yang digunakan untuk membiayai berbagai program dan layanan publik agar pembangunan ekonomi bisa secara cepat tercapai. Baik, selanjutnya yaitu penerapan kebijakan fiskal dalam perekonomian ketika terjadi inflasi, deflasi, maupun inflasi dan deflasi. Untuk yang pertama yaitu ketika terjadi inflasi. Nah, saat terjadi inflasi, pemerintah akan mengeluarkan kebijakan fiskal berupa kebijakan fiskal kontraktif, di mana kebijakan ini berfungsi untuk memperlambat pertumbuhan ekonomi. Nah, untuk yang pertama yaitu dalam kebijakan kontraktif ini pemerintah akan menaikkan tarif pajak. Dengan menaikkan tarif pajak dapat menyebabkan penurunan jumlah uang yang beredar karena dapat mengurangi jumlah pendapatan yang diterima oleh masyarakat serta dapat menaikkan biaya yang harus dibayar masyarakat kepada pemerintah sehingga dapat mengurangi konsumsi masyarakat dan mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Kemudian yang kedua yaitu dalam pengeluaran pemerintah. Pemerintah mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat dengan mengurangi belanja-belanja seperti mengurangi rencana kunjungan ataupun mengurangi pengadaan rumah dinas dan
lain sebagainya. Kemudian saat terjadi deflasi, ketika terjadi deflasi, maka pemerintah dapat menetapkan kebijakan fiskal berupa kebijakan fiskal ekspansif, di mana kebijakan ini berfungsi untuk merangsang ekonomi. Untuk yang pertama yaitu pemerintah menurunkan tarif pajak dengan tujuan bahwa dengan penurunan tarif pajak tersebut dapat meningkatkan daya beli masyarakat. Kemudian yang kedua yaitu pada konteks pengeluaran negara, pemerintah menaikkan belanja negara atau pengeluaran pemerintah dengan asumsi bahwa kesempatan kerja akan semakin terbuka lebar sehingga pendapatan masyarakat akan bertambah dan hal ini akan merangsang pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, saat terjadi inflasi maupun deflasi, kebijakan yang dilakukan yaitu menggunakan kebijakan anggaran yang seimbang, yaitu kebijakan pemerintah dalam menyeimbangkan jumlah pendapatan dan belanja negara yang sama. Baik, materi sudah selesai. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran ini hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.